Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan penjelasan saya tentang kronologi umum kejadian peristiwa persekusi yang terjadi di Mojolawaran Gabus. Kami sampaikan opsi kronologi rentetan kejadian di Mojolawaran Gabus, hal yang secara umum sudah jelas kita maklumi, sudah kita ketahui bersama, dan tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah inkrah bahwa ini kesimpulannya adalah Ibu IWW ini rusak secara mental, rusak secara susila, dan rusak secara pergaulan. Rusak ya, karena indikasi suka melacurkan diri dan suka melakukan perselingkuhan, pelakor, pebinor, dan bertemu dengan mucikari atas nama Sri Tomo, Tambah Romo, atau Madeg Dukun, Pak. Dalam hal itu berita acara sudah kami sampaikan, kami layangkan kepada, dalam hal itu adalah Polsek Gabus, karena kejadiannya di Polsek Gabus memuat berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi, sah, memuat tentang kejadian keadaan yang patut didengar dan dilakukan, ya, patut didengar, dilaksanakan, tentang kejadian keadaan yang kita lihat bahwa seorang perempuan dan anak dirampas oleh BBPM, oknum anggota polisi, di Jalan Mojolawaran Gabus, tempatnya di sebelah rumah Kiai Mukid Mojolawaran Gabus, dengan drama sandiwara seolah-olah IWW dimaksud ditolong. Jadi ini melakukan penyesatan opini seolah-olah IWW ditolong oleh Bambang Permati oleh suatu perkara, dengan drama sandiwara sedemikian rupa dengan maksud untuk menyesatkan masyarakat tentang seorang laki-laki yang lain atau suaminya. Pada intinya IWW ini sudah memang jauh hari merencanakan untuk melakukan persekusi dan eksekusi, justru mengeksekusi suaminya sendiri dalam rangka untuk menikmati kebebasannya, ya, menikmati kebebasannya untuk berhubungan bebas dengan siapapun termasuk dengan oknum anggota polisi tersebut. Jadi bahwa istri dirampas oleh BBPM itu sudah benar, dan seolah dilakukan interogasi di rumah Mukid Mojolawaran Gabus dengan drama sandiwara seolah IWW ini dengan maksud untuk memojokkan atau menyudutkan atau memaksa orang lain untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak dilakukannya demi untuk memenangkan sendiri. Ini jelas NPD. Setelah istri dibawa lari oleh oknum anggota polisi, ya, lalu HP diminta, ya, HP diminta, barang-barang diminta oleh Bambang Permati itu seorang polisi dan seorang tukang ojek atau mabesut yang mengambil IWW beserta barang-barang di rumah yang disembunyikan oleh Bambang Permati hingga sekarang ini. Pada 2 minggu kemudian dicari-cari bahwa Solikul Hadi ini putus kontak dengan saudara Indah Widiati. Namun tanpa sengaja IWW dikembalikan oleh orang lain atas nama Mamoh 7 hari setelah disekap oleh Bambang Permati. Dan Mamoh ini membawa mobil kalau nggak salah itu ya carry warna coklat bersama dengan ibunya, dan tak tahu ditaruh di mana, dibawa lagi 2 minggu kemudian. Ditanyakan di sekolah, Ibu Supawatin mengatakan istri saya itu sedang dikawin oleh Bambang Permati. Istri saya disekap di rumah Bambang Permati atau rumah Tomo atau rumah Sri Tomo. Ini minta inah 3 tahun. Jadi 1 tahun hilang, minta inah lagi 2 tahun, berarti 3 tahun. Selanjutnya klien minta inah 2 tahun membawa lari barang-barang, dan seluruh surat berharga
ditransit di rumah Sri Tomo Tambaromo. Ya. Membawa saksi, Parjono datang untuk mengecek keberadaan istri korban, tetapi di situ tidak ditemukan atau tidak dipertemukan. Sehingga berlanjut putus kontak hingga sampai 4 tahun. Maka selanjutnya kita juga menyampaikan beberapa hal yang memungkinkan kita beri penjelasan, yaitu tentang mutatis mutandis. Keterangan ini hanya sebagai keterangan murni tentang adanya keterangan yang lain yang diambil di dalam memberikan keterangan, karena keterangan ini sifatnya hanya keterangan atau petunjuk saja. Ini bahwa Pak Purwaito mengatakan bojomu nyonyamu mbok jupuk wae dak wis apa. Lah apa oleh repot-repot. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi kan itu tidak menyangkut kepada permasalahan. Harusnya itu menyangkut kepada permasalahan. Kalau tidak menyangkut pada permasalahannya harus diungkap dulu. Direkonstruksi dulu, ada MOU dan persepakatan bagaimana ini konstruksi bangunan hukumnya. Bahwa di sini ada tindak pidana menyangkut penggelapan orang, penggelapan anak dan penggelapan perempuan. Artinya di sini tindak pidana dianggap memiliki sangkut paut dengan yang lain. Satu, ya perlu diketahui, dilakukan lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat bersamaan dengan unsur perencanaan pancingan, sedangkan saya sendirian. Selanjutnya, Indah Wayu Widiawati disuruh keluar rumah lalu dibuat rekayasa perkara. Jadi Indah Wayu Widiawati dijadikan proyek perkara atau rekayasa perkara. Yang kedua, oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari sebuah permufakatan jahat yang dilakukan oleh para pihak, baik dari internal keluarga, dari konsorsium, dari dinas yang di Winong, Gabus maupun Tambaromo. Ini memerlukan keseriusan penanganan oleh Bapak Kapolsek Gabus. Yang ketiga adalah dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mendapatkan orang. Orang itu sebagai alat untuk memeras daripada keluarga atau suaminya sendiri. Ini adalah sindikat mafia. Sindikat mafia ini ya yang terlibat ada di Dopang, yang terlibat ada di Manding, yaitu Pak Intan Manding, Puji Pujer, ya, terus di sindikatnya ada di Karangwotan, yaitu Rintiaton Gunadi CS dan saksi-saksi Genjik, ya Pak Purwaito dan lain sebagainya yang mengetahui itu sebagai alat guna untuk mengendalikan saya. Jadi saya ini mau dikendalikan, dan waktu itu muncul orang nama Rakiman Bodeh, Pak, yang sering datang ke sini meminta tebusan atas kejadian itu, minta uang sebesar 200 juta. Juga datang orang Kardi sama Purwanto. Kardi dan beberapa orang, ada 4 orang dari Katan ke sini juga meminta tebusan, ya, dari 60 juta sampai 200 juta. Lalu datang ke sini lagi namanya Man Cengkal Sewu, mengakunya Pak Man begitu. Ya juga mengaku saudara, masih saudara dengan Bambang, meminta sejumlah uang untuk meringankan daripada beban permasalahan saya. Jadi ini ada beberapa orang atau lebih untuk mendapatkan orang atau alat, yaitu ibu dan anak, yang akan digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana lain, yaitu pemerasan, penebusan atau menghindarkan diri dari pemidanaan, karena ada pidana lain sebelum itu, yaitu pencurian, penggelapan, pemerasan, pengancaman yang menguasai aset korban. Yang dimaksud dengan orang lain ialah keluarga atau juru bicara atau penasihat atau ahli bahasa. Di sini saya menunjuk ahli bahasa yang akan menyampaikan secara poin-poin. Sedangkan tidak diakui sebagai akibat atau dibuat seolah-olah diakui, dipaksakan, maka pertanyaan itu dinamakan pernyataan menyudutkan dan menjerat. Saudara Bambang Permati seolah-olah dan timnya itu seolah-olah menjerat saya,
menyudutkan saya seolah-olah saya ini pelaku KDRT. Padahal KDRT Faide itu jelas-jelas dilakukan oleh Saudari Indah Wahyudiwati kepada siapapun termasuk kepada saya. Maka pasal ini penting karena adanya pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh dipaksakan di semua tingkat pemeriksaan. Untuk diperiksa kembali kasus ini diungkap siapapun otak dan dalangnya, siapapun yang telah terlibat dalam hal ini. PNS melakukan perceraian ada aturannya sendiri. Keterangan terdakwa di luar sidang atau siapapun di luar sidang menjadi rumor tidak boleh digunakan atau digunakan untuk membantu menemukan suatu gambaran di sidang, didukung dengan alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal itu dapat didakwakan kepada Saudari WW. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, bukan dalam keadaan orang lain. Saya sah untuk melakukan itu karena untuk menghindari permainan atau kebohongan atau doxing yang dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini selama pemeriksaan boleh ditahan. Jadi keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah atau melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan saksi dan barang bukti atau alat bukti. Dalam hal pencabutan perkara, pemohon dibebani untuk membiar perkara yang telah dikeluarkan MA, yaitu menuntut penggugat membayar semua biaya perkara, ya baik itu kalah secara pro bono, pro deo, dan tidak mengeluarkan ongkos perkara 14 hari setelah perkara. Dalam posita, kontra memori kasasi, putusan tidak mengabulkan tuntutan atau denda dan menjatuhkan putusan ganti rugi, maka pelaksanaannya dapat dilakukan sebagaimana tata cara perdata. Tapi di sini ada unsur pidananya, yaitu perceraian itu, pencurian itu menjadi sebab adanya perceraian perempuan tadi. Kenapa ini saya sampaikan di media sosial adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi dan misi saya sangat jelas, yaitu saya punya tujuan menyelamatkan keluarga, menyelamatkan kemanusiaan, menyelamatkan masyarakat, mengentaskan keterpurukan. Ya, karena ini adalah kesadaran moral, karena saya hanya memohon agar atasannya itu memberi pembinaan, sanksi, teguran kepada Saudari W atas segala tindakan yang membabi buta, yang menceleng buta, yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Saudari Indah Wahyudiwati. Saya menyampaikan ini ke kepolisian dalam rangka untuk menegur pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan SD03, karena apa? Pada prinsipnya kantor dinas itu adalah kantor umum. Siapapun dapat minta pelayanan, minta penjelasan, ya, minta keterangan. Jadi menegur karena pada prinsipnya kantor itu adalah kantor tempat pelayanan publik, maka sebagai fungsi pelayanan one stop inline services tidak boleh ada menolak tamu atau orang yang meminta keterangan atau meminta surat lalu tidak mendapatkan haknya, maka itu telah mengganggu request sipil atau permintaan rakyat sipil. Untuk mendapatkan suatu haknya, maka saya minta seluruh soft copy dari draft gaji bulanan istri saya dari sana, sehingga saya mendapatkan keterangan dari hak itu untuk berapa ratus ribu itu ukurannya. Murni saya adalah korban yang ditelantarkan oleh sistem dinas pendidikan dan oleh istri saya yang di SD tersebut, yang melibatkan Supawaten, Sunarto, Dahlan Isranto, dan Sudarmadi. Maka dalam hal ini adalah tidak benar adanya suatu pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Saudara Jaryo yang belakang ini membabi buta dan tidak bisa menjelaskan secara kronologis kejadian seperti yang saya laporkan. Kami melaporkan ini ada dugaan hubungan tertentu, mungkin juga hubungan mesum atau perselingkuhan antara kepala sekolah dan SD tersebut. Mohon untuk dapat ditindaklanjuti. Mohon agar ada sanksi yang tegas, penertiban di Dinas Pendidikan langsung dari Pati terkait kasus perempuan oknum guru bermasalah tersebut yang banyak melanggar
tata aturan norma etika susila, dan mohon ada tindakan lanjutan ya terkait penipuan, pencurian, penggelapan yang dilakukannya secara masif dengan kroni-kroninya. Ya. Ini juga kita minta pengawasan secara langsung dari dinas dan dari kabupaten. Ini tidak satu pintu, tidak satu arah saja. Oknum ini bermasalah tetapi terjerat permasalahan mafia. Selain itu juga terjerat investasi bodong. Terduga kasus di beberapa permasalahan yang belum juga terungkap. Selanjutnya kasus ini menyeret nama atas nama Sutopo ya. Kita terangkan Sutopo ini kesalahannya apa. Kasus ini sebenarnya sudah dapat dilakukan deponiring ya, secara intelijen. Karena apa, Saudara? Jayus Setianto sebelumnya itu sudah sangat cerdas. Ya, sangat cerdas dalam hubungannya hal ini, dan saya tidak boleh menuntut selain daripada perceraian. Gitu. Jadi saya dibatasi oleh Saudara Jayus, tidak boleh menuntut lebih dari sebuah perceraian. Dan akhirnya terjadi tawar-menawar. Jayus juga tidak boleh mensetujui permintaan Saudara IWW perceraian. Jadi itu ada opsi yang, jadi Jayus ini kepada Indah Wayu Widiawati menyetujui ya, menyetujui adanya permohonan perceraian, saya menolak intinya. Sehingga saya terjadi bentrok dengan Saudara Jayus karena Jayus merasa tersinggung, saya paksa untuk menyetujui pendapat saya. Itu April 2013, saya mendatangi Sutopo, datang dan menerima dengan baik, kita berkomunikasi dan terjadi persepakatan akan dilakukan penyaluran al-azhar insentif tunjangan seorang suami, Pak. Tetapi pada selanjutnya Saudara Sutopo mengingkari lagi. 2014 melalui Dahlan Istanto, Sunarto SPD, Subagi, Sudarmati, Sutopo melempar perkataan itu, gugat cerai pun berjalan. Melimpahkan ke Bupati Pati, Ceki BKD, Inspektorat BP4, kelar. Kita dikirim ke Bupati lagi, naik ke pengadilan. Ya, kita kinyak-kinyik ke pengadilan. Pengadilan melakukan sidang, hashtag karena kami sudah hadir mewakilkan kepada koinsiden tetapi tidak dianggap datang. Alasannya karena apa? Keadaan tergugat tidak labil, lemah, depresi, dan hilang ingatan. Dalam kondisi rawat jalan, dengan kata lain komplikasi, termasuk jenis permufakatan jahat yang dilakukan Dinas Pendidikan waktu itu didampingi oleh Sudarmati. Kepala agenda adalah Sutopo MM. Kalau ada agenda lain dalam kasus apa atau dapat apa sampai Sutopo menerima aduan IWW secara first action, maka itu adalah tugas dan pengembangan kepolisian. Jadi turut tersangka adalah kepala-kepala sekolah dan kepala dinas di pendidikan Tambak Romo dan merangsek kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Maka terkait hal ini, sesuai dengan tugas kewenangan Polri, tugas pokok Polri pada pasal 13 C Undang-Undang G Undang-Undang nomor 6 tahun 2002 tentang Polri dan pasal 14 huruf G, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana pencucian uang, pencurian, perampasan, penggelapan, perampokan yang terstruktur ataupun perorangan dan aturan perundang-undangan lainnya, dan memberi jaminan keamanan pengayoman kepada pengadu. Kami menuntut ganti rugi denda sebesar 20 miliar 800 juta atas untuk material, 20 miliar rupiah untuk imaterial. Hal itu tidak seberapa dibanding dengan perkara quo nilai penelantaran, pencemaran nama baik, rusaknya akses status sosial dan pekerjaan yang dituntut kepercayaan publik diduga dilakukan oleh penggugat yang tak lain adalah Indah Wayu Widiawati. Tuntutan baliknya adalah wajar tanpa protes. Karena apa? Penuntut juga melakukan hal yang wajar dan tak sama.
Demikian pandangan umum ini, baru pandangan umum terkait kasus persekusi eksekusi yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi oknum anggota Polsek Sukolilo Polres Pati yang melakukan penculikan perampasan terhadap Indah Wahyu Widiawati selama 15 tahun. Kewenangan sepenuhnya ada di Polsek Gabus. Maka dalam hal ini saya sangat aplaus dan menghormati bagaimana proses hukum berjalan dijalankan oleh Bapak Kapolsek Gabus. Demikian pandangan ini nanti akan saya kembangkan, saya tambahkan atau mungkin saya kurangi sedikit sehingga akan memperjelas bagaimana penanganan kasus ini yang sebenarnya tidak terjadi kredit.